Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA gelar perayaan Disnatalis ke-58 dengan kemeriahan acara bernuansa Bhinneka Tunggal Ika. Kembali catatkan diri dalam MURI, UNESA lakukan MOU dan MOI dengan Pemda terbanyak sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan English Access Microscholarship Program secara daring selama 1,5 tahun, 40 siswa SMA sederajat di Surabaya Raya mengikuti kegiatan English Camp selama 3 hari mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2022. English Camp merupakan bagian dari program Access Site Surabaya atas kerjasama Pusat Bahasa UNESA dengan Indonesia International Education Foundation atau IEF dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. 40 siswa SMA sederajat di Surabaya Raya tampak antusias mengikuti program English Camp di Student Center UNESA. Kegiatan ini merupakan program intensif berbahasa Inggris kerjasama antara Pusat Bahasa UNESA dengan Indonesia International Education Foundation atau IIEF dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pusat Bahasa UNESA merupakan salah satu site provider English Access Microscholarship Program tahun 2020 sampai dengan 2022. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembelajaran bahasa Inggris secara intensif kepada siswa SMA yang kurang beruntung sehingga mereka mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi pada dasarnya English Camp ini bagian dari akses program ya, satu program selama 2 tahun. Jadi UNESA melalui UPT Pusat Bahasa bekerjasama dengan IIEF untuk melaksanakan program akses selama 2 tahun di wilayah Surabaya. UNESA dipilih karena memiliki reputasi yang baik dalam hal manajemen terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris, dan program ini dikhususkan untuk anak-anak SMA dari kalangan keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka akan belajar, diberikan kesempatan belajar tentang bahasa Inggris dan budaya Amerika Serikat. Selain melakukan kegiatan indoor, para siswa juga melakukan aktivitas outdoor di Lab Merdeka Belajar UNESA. Selama 3 hari, mereka akan belajar bahasa Inggris secara menyenangkan bersama para tutor alumni program akses sebelumnya. Program Koordinator Akses Indonesia IIEF Jakarta, Chandri Negara berharap para siswa dapat lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris dan membuka pandangan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya adalah siswa akan lebih bisa berbahasa Inggris dengan percaya diri gitu ya, dan juga lebih lancar karena siswa ini sudah mengikuti program kurang lebih 1,5 tahun secara online gitu. Jadi dengan kegiatan tatap muka ini kami harapkan siswa akan lebih percaya diri dan lebih banyak menggunakan kosakata bahasa Inggris yang belum pernah mereka coba atau mereka praktekkan selama kelas online begitu. Jadi setelah kegiatan ini kami harapkan siswa akan lebih percaya diri, kemudian juga bonding terhadap teman-teman dan juga teachers atau pengajar, termasuk juga adalah dengan Pusat Bahasa UNESA menjadi lebih erat begitu. Dan harapan kami tentu saja nanti siswa setelah lulus dari program akses ini atau lulus dari sekolah SMA kejuruannya, mereka akan lebih percaya diri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Para siswa yang mengikuti program ini selama 2 tahun akan mendapatkan sertifikat US Alumni yang dapat digunakan sebagai penunjang karir akademik selanjutnya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Para pimpinan di lingkungan UNESA hadir dalam Focus Group Discussion atau FGD, pengembangan vokasi dalam rangka menuju PTNBH. Tujuan digelarnya FGD ini untuk terus meningkatkan pengetahuan informasi Sivitas Akademika UNESA terkait implementasi sistem PBL-TEVA atau Project Based Learning and Teaching Factory.
Hadir sebagai narasumber di FGD Pengembangan Vokasi, Wikan Sakarinto STMSC PhD yang memaparkan sistem PBL TEFA, yaitu Project Based Learning and Teaching Factory. Materi tersebut membahas seputar pentingnya pembelajaran berbasis proyek nyata beserta implementasinya di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Berangkat dari ragam pengalaman di dunia pendidikan, dari skala perguruan tinggi hingga nasional, Wikan Sakarinto mengungkapkan pentingnya kurikulum yang berdasarkan kebutuhan, peletakan dasar karakter, dan hard skill yang disertai soft skill. Saya sangat optimis kalau itu dilakukan nanti Indonesia akan menciptakan lulusan yang kompeten. Kompeten itu lengkap ya, soft skills, hard skills, attitude, dan karakter itu lengkap. Sementara ini kan saya agak sedikit autokritik, kita kan terlalu fokus pada hard skills. Nah, kalau kita menerapkan teaching factory, project based learning, link and match, dan sebagainya, termasuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya meyakini lulusannya akan lebih lengkap. Jadi nggak cuma hard skill, tapi lebih ke soft skills, karakter, attitude, dan sebagainya. Karena itulah yang dikeluhkan oleh industri, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan teamwork, kemampuan beradaptasi dunia kerja, dan hal-hal yang baru itu semua soft skills dan karakter. Ya pastinya tentunya hard skill akan diperlukan juga, tetapi dengan teaching factory, hard skill akan tercipta lebih kontekstual. Para peserta yang terdiri dari rektor, beserta pimpinan, dekan, kaprodi, dan ketua lembaga selingkup UNESA sangat antusias mengikuti FGD yang digelar pada 12 Agustus 2022. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes memberikan apresiasi kegiatan FGD ini sebagai bentuk dukungan UNESA menuju PTNBH. FGD berlangsung meriah dan interaktif dengan dibukanya sesi tanya jawab dan ditutup dengan sesi foto bersama. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Usai melaksanakan FGD Pengembangan Vokasi menyongsong UNESA PTNBH, Rektor UNESA bersama para profesor yang tergabung dalam Asosiasi Tenis Profesor se-Indonesia mengikuti pertandingan tenis bahagia di lapangan tenis UNESA pada 13 Agustus 2022. Pada kegiatan ini juga hadir mantan Dirjen Diksi Wikan Sakarinto yang ikut berpartisipasi dalam pertandingan tenis bahagia tersebut. Dalam rangka Disnatalis ke-58, UNESA gelar tenis bahagia bersama Asosiasi Tenis Profesor se-Indonesia pada 13 Agustus 2022. Bertempat di lapangan tenis UNESA, acara tersebut diikuti oleh sejumlah guru besar universitas se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Tenis Profesor. Selain itu, mantan Dirjen Diksi Wikan Sakarinto STMSC PhD juga turut berpartisipasi sebagai pemain pembuka pertandingan tenis bahagia antar profesor tersebut. Sebenarnya terminologi tenis bahagia itu kita lahirkan sekitar 2 tahun yang lalu bersama para profesor, para rektor. Intinya gini, meskipun kita sibuk bekerja, sibuk belajar terus, kita mengajar mahasiswa, justru di sini kita jadikan tenis untuk menjadi media bahwa kita pun juga otak kanan otak kiri bisa imbang. Kebahagiaan itu tidak hanya dari ya kita selesai bekerja terus terima gaji, tetapi dari persahabatan, kebersamaan, olahraga bersama, sehat bersama, dan ini justru kita tularkan ke mahasiswa, sportivitas, keakraban kita meskipun sudah profesor atau sudah berumur, tapi kita tetap selamanya berkeluarga, berteman, bersahabat, dan itulah arti kebahagiaan. Itu maksudnya tenis bahagia, sehat dan sehat bersama. Asosiasi Tenis Profesor pertama kali digagas oleh para profesor di UGM dengan tujuan memberikan motivasi dan contoh kepada para generasi atlet muda agar semangatnya terpacu dalam meraih prestasi khususnya cabang olahraga tenis. Para guru besar di seluruh Indonesia dari semua perguruan tinggi bergabung pada saat pertama itu di UGM, kedua di UNES, kemudian ketiga kali ini di UNESA, ketepatan dalam rangka Disnatalis yang ke-58. Selain sebagai sarana rekreasi olahraga, pada pertandingan tenis bahagia Asosiasi Tenis Profesor juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi para profesor dan sarana diskusi berbagai permasalahan terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Memasuki usia yang ke-58 tahun, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA gelar serangkaian kegiatan. Dimulai sejak perayaan Bulan Pendidikan pada Mei 2022 hingga puncak acara Disnatalis yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2022. Gelaran kegiatan Disnatalis UNESA ke-58 ini
dimeriahkan dengan kostum bernuansa Bhinneka Tunggal Ika. Perayaan Disnatalis UNESA ke-58 tahun yang dikemas dalam rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya mengambil tema menyatukan gerak langkah UNESA bertransformasi untuk negeri. Selaras dengan tema tersebut, para pimpinan undangan yang hadir serta kru yang bertugas mengenakan kostum bernuansa Bhinneka Tunggal Ika. Tak terkecuali Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes yang mengenakan kostum Dayak. Geraha UNESA tempat diselenggarakannya puncak Disnatalis ke-58 ini tampak berbeda dari perayaan Disnatalis biasanya. Ini luar biasa. Saya tidak diberitahu oleh teman-teman panitia bahwa nanti harus berpakaian A, B, C. Saya ikut saja mengikuti karena temanya luar biasa, yaitu menjaga NKRI. Kita berbeda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai penerima penghargaan Widya Wiyata Dharma Samya dari UNESA, yaitu penghargaan kepada perorangan ataupun lembaga yang memberikan inovasi, dedikasi, dan kontribusi positif di bidang pendidikan. Penerima anugerah tersebut diantaranya Menpora Republik Indonesia, Dr. Haji Zainuddin Amali SE.MSI, KSAD Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEMM, Bupati Bojonegoro, Dr. Hajah Ana Muawana MH, Bupati Blitar Rini Syarifah, dan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono STMH. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada I Gede Widyade karena kiprahnya di dunia sepak bola Indonesia dan JTV sebagai media yang mendukung dunia pendidikan melalui program siarannya. UNESA, saya sampaikan tadi, kita masukkan di dalam Perpres 86 menjadi salah satu sentra untuk Jawa Timur dan sekitarnya. Kenapa? Karena UNESA satu langkah di depan. Makanya kita bersama Pak Rektor, para profesor ilmu keolahragaan, kita menempatkan target yang tinggi. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya di Olimpiade 2044. Kita belum tahu di mana. Insya Allah mimpi kita berada di peringkat 5 dunia. Pada perayaan Disnatalis ke-58 kali ini juga dimeriahkan dengan penampilan fashion show pimpinan selingkung UNESA, mulai dari Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, dan para pimpinan di lingkung UNESA. Mereka berjalan bak model profesional berbalut kain busana adat daerah Indonesia pada acara yang bertajuk UNESA Fashion Show 2022. Acara semakin meriah dengan penampilan dari pendukung acara yaitu Gita Pramawisesa, Mareta Primadani, The Doctor, seni tari dari Sendra Tasik, serta formasi parade bendera gabungan dari BEM FBS dan BEM UNESA. Pada perayaan tersebut, UNESA juga meluncurkan UNESA Disability Inclusion Matrix atau UDIM. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan. Pada puncak Disnatalis ke-58, Universitas Negeri Surabaya kembali mencatatkan diri di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk kategori perguruan tinggi negeri yang menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan Memorandum of Agreement atau MOA dengan pemerintah daerah terbanyak, yaitu berjumlah 173 Pemda dan kecamatan. Pencatatan MURI ini menjadi kado terindah di usia UNESA yang ke-58 tahun. Bersamaan pada puncak Disnatalis ke-58 tahun, MURI kembali mencatat prestasi dari UNESA pada 15 Agustus 2022 tentang peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya melalui Tridharma Perguruan Tinggi. UNESA resmi tercatat di MURI sebagai rekor yang ke-10.482. Sebagai kado terindah di usia ke-58 ini, UNESA tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, kategori perguruan tinggi negeri yang menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan Memorandum of Agreement atau MOA dengan pemerintah daerah atau Pemda terbanyak. Sri Widayati, representatif MURI, menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian UNESA kali keempat ini. Sebelumnya, rekor UNESA yang sudah tercatat di MURI antara lain memprakarsai pantomim di kereta api dan manipulasi olahraga dengan peserta terbanyak pada 2013. Menyanyikan lagu menggunakan bahasa isyarat mahasiswa terbanyak pada 2018. Flash mob dengan unsur tari remo oleh penari terbanyak pada 2019. Penandatanganan kerjasama universitas dengan SMK negeri dan swasta terbanyak di 2021. Dan kali ini kembali suatu kegiatan spektakuler yaitu
perguruan tinggi negeri yang mengadakan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah terbanyak. Ada 173 pemerintah daerah yang baru saja kita saksikan secara hybrid hari ini tadi, luar biasa. Dan sehingga kegiatan ini resmi kami catat di Muri sebagai rekor yang ke-10.482. Kami anugerahkan piagam penghargaannya kepada Universitas Negeri Surabaya. Harapan kami sih kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menginspirasi perguruan-perguruan tinggi yang lainnya untuk bisa mengadakan kegiatan yang sama. Ya, luar biasa ya, kami ucapkan selamat Dies Natalis yang ke-58 ya. Banyak prestasi yang diraih oleh UNESA dari berbagai bidang dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua. Sukses terus, semakin jaya, semakin sukses mengharumkan nama UNESA baik di kancah nasional maupun internasional. Ca Hasan, Rektor UNESA menyampaikan rasa syukur dan bangga atas tercatatnya UNESA pada Muri sebagai PTN yang keberadaannya bisa memberikan kebermanfaatan bagi dunia pendidikan. Terkait dengan MOU termasuk rekor Muri, melalui MOU dengan kabupaten kota, dengan kecamatan, sampai dengan ke depan sampai RT RW, itu tujuannya bahwa kita mempunyai visi dan misi yang sama. Di era ketepatan ini adalah mendekati proklamasi ke-77. Harapannya adalah kita meningkatkan kompetensi SDM-SDM unggul, bekerja sama dengan pemerintah daerah, semua pemerintah yang ada di Indonesia dengan perguruan tinggi, agar kompetensi yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk kompetensi yang dimiliki pemerintah daerah, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, membuka diri untuk bersama-sama memikirkan bagaimana formula terbaik agar kita bisa mencetak, menyiapkan, dan melayani SDM-SDM dari kabupaten kota yang akan belajar di tempat kami. Akan kita siapkan betul formulanya yang baik seperti apa. Untuk itu kami juga membuka diri pada stakeholder yang lain untuk bersama-sama menyiapkan kurikulum terbaik ke depan. Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI merupakan lembaga pencatatan rekor pertama dan tertua di Indonesia, hadir sejak tahun 1990 atas prakarsa Jaya Suprana. Tujuannya untuk memberikan apresiasi segala bentuk karya yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia, serta menjadi sarana pencatat sejarah yang memberikan inspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus. Dengan tercatatnya rekor terbaru UNESA di Muri, harapannya UNESA bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar dan dunia pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unisatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.